Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam kitab Pengesabah beliau menyampaikan bulan Rabiul Awal, yakni bulan dilahirkannya Nabi Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, lahir lahir secara jasmani maupun lahir secara ruhani. Beliau lahir secara jasmani, ya sekarang. Lahir secara ruhani 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, kata pengesabah. Maka kalau kita menyebut maulid, maulid dan maulud, kemarin di acara maulid dan maulud di sini, saya menyampaikan dalam tausiah kalau bahasa mereka ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, penting nggak kita ceritakan tentang beliau? Penting nggak kita mengingat tentang beliau? Serentak para jemaah menjawab penting. Lalu saya tanya kembali, begitu banyaknya yang hadir, semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua hadir. Saya tanya sama DKM, apakah pernah acara pengajian seperti ini? Selain maulid dan maulud, belum pernah. Kalau begitu, setuju kalau setiap hari kita laksanakan maulid, setuju. Nah, ini karena keberkahan dari syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara maulid berarti maulud. Kalau maulid berarti berarti waktu dilahirkan, berikut tempatnya. Kalau maulud itu yang dilahirkan. Kalau kita mengingati yang dilahirkan kapan saja. Tidak harus menunggu 12 Rabiul Awal. Kalau kita mengingat yang dilahirkan. Apa yang diingat? Pribadinya beliau, akhlaknya beliau, ajarannya beliau, ya. Apapun dari beliau bisa diingat untuk dicontoh. Maka yang diceritakan dalam kitab Maulid. Ketika kemarin disampaikan, kita dibacakan juga Maulid Nabi. Saya sampaikan, ini karangan. Karangan ulama tentang sejarah, tentang segala sesuatu menyangkut tentang diri Nabi. Jadi ini bukan Al-Quran. Kalau dibacakan Maulid, bukan dijawab Allah. Ya. Tapi kalau yang ayat Al-Qurannya boleh dijawab. Tapi kalau Maulid, Sallu alaih. Ya. Diceritakan cuman di bahasa Arab. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, jadi seperti dengerin apa ya, lagu-lagu gitu ya. Padahal itu adalah cerita tentang Nabi untuk diingat dari segala sisi. Nabi itu diingat. Lebih terlebih lagi kalau kita memperingati bukan hanya sosoknya, tetapi apa yang diingati. Yang dilahirkan oleh Nabi itu apa? Yaitu ajarannya, diingat. Penting nggak kita mengingat ajaran Nabi? Ya, penting ya. Tidak hanya setahun sekali, satu setahun sekali aja banyak yang nggak mau, tapi setiap saat. Terlebih lagi bagi kita, saya sampaikan bagi saya, Ikhwan Toriko Qadiriyah Naksabandiyah, apa yang dilahirkan oleh Nabi kepada kita, itu talqin zikir la ilaha illallah. Supaya diingat terus, diingat setiap detik. Lah kalau begitu, mauludnya Nabi diperingati setiap detik. Bukan hanya setiap tahun, bukan hanya setiap bulan, bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap minggu, bukan setiap hari. Tapi bukan hanya setiap jam, setiap menit, tapi setiap detik kita selalu memperingati kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak salah. Kalau dalam manakiban itu dalam rangka memperingati maulid dan maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
Nabi bersabda, Inna Quraisy kanat nuron baina yadayillah ya yadayillahi azza wa jalla qabla ayyakhluqa adama bi alfi amin. Sesungguhnya ada seorang dari keturunan suku Quraisy yang masih berwujud nur cahaya di hadapan Allah yang maha mulia lagi maha agung dalam 2000 tahun sebelum dia menciptakan Adam. Nah, jadi pengusaha Abah pernah menyampaikan bahwa peci merah putih ini 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Karena Nabi bersabda, ya, aku sudah jadi Nabi, wa adama bainahuma minal jasadi wal ruhi. Nah, ketika aku sudah Nabi, ketika Nabi Adam masih di antara dari jasadnya dan ruhnya. Kata sahabat 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Di situ Nabi sudah bersabda, aku diberikan dua perbendaharaan, ya, dua pusaka, yaitu merah dan putih. Nah, ini hadisnya. Ya. Nah, bulan Rabiul Awal itu terdiri dari 9 huruf. Ya. Ro, ba, ya, ain, alif, lam, alif, waw, lam. Huruf ro itu bimana robitoh. Ya, banyak sudah membahas tentang robitoh. Ada yang mengatakan membayangkan wajah guru, ada yang bilang bukan begitu, ya. Ada yang robitoh itu ya sering bersobah, ya. Ada yang bilang robitoh itu mengamalkan semua amalan Abah itu. Robitoh itu mengingat, ya, mengingat, ya, mengingat itu tadi yang setiap detik itu. Ya. Kalau tidak bisa mengingat yang sudah ditalkinkan, mengingat ketika proses talqin atau mengingat yang mentalkin. Nah, itu robitoh. Ya. Robitoh adalah salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam, khususnya ajaran Thoriqoh. Jadi mengingat itu penting gitu, mengingat itu. Apalagi sesuatu yang penting, wajib kita ingat. Sesuatu yang penting, wajib kita ingat. Nah, kita dilatih sekarang ini untuk ingat. Kita dilatih untuk mengingat. Coba ketika kita sedang eh, apa namanya sedang melakukan kegiatan apa saja di dunia ini, kita bisa mengingat yang wajib kita ingat. Gitu. Kenapa penting? Karena robito itu kata Abah sama dengan wasilah atau perantara atau wasitoh kata pengusaha mediator, mediator. Mediasi ya, mediasi. Kalau ada mediasi antara kedua belah, nah ada mediatornya yang memediasi itu. Untuk kembali kepada Allah harus berwasilah. Semuanya berwasilah, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Beliau pun berwasilah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatan yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai kekas, sebagai wasilah. Padahal ketika itu Nabi Muhammad SAW waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berucap, Ya Rabbi as'aluka bihaqi Muhammadin lama ghafarta li. Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku. Makanya kita, kalau ada beristighfar, guru kita mendidik kita, bukan ujuk-ujuk, tapi kita berwasilah. Istighfar kita itu berwasilah. Ya. Setelah kita menghadap Nabi, mendatang kepada Nabi, baru istighfar. Ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah lalu astagfirullahal ghafurur rahim. Ya, kita datang itu. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Datang kepada orang yang sudah
sudah terlanjur menganiaya dirinya, maka datang kepada Rasulullah, ya, memohon ampun kepada Allah, lalu Nabi memohonkan ampunan untuk dirinya, maka dia akan dapat di Allah Maha Pengampun. Ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika Nabi Adam, ya, bermunajat seperti itu, di dalam riwayatnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, dari mana engkau mengetahui nama Nabi Muhammad SAW? Padahal aku belum menciptakannya. Allah Maha tahu dari segalanya, ya. Lantas Allah berfirman kepada Nabi, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya? Nabi Adam alaihissalam menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad SAW tatkala Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya. Saat itulah Nabi Adam melihat tiang-tiang penjaga aras yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wahai Tuhanku, kata Nabi Adam, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu yang merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Nabi Adam alaihissalam berhasil mendapatkan ampunan Allah berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ya. Kalau kita ambil pelajaran, ya, bukan hanya kepada Nabi Adam, ya, yang seperti itu, tapi kepada kita. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada penerusnya. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita sudah mendapatkan itu, ya, dan sudah bersama dengan itu. Kita sudah punya wasilah, sudah berwasilah, ya. Sudah punya sandaran kita. Gitu. Tinggal bersyukur, kata pengasabah. Tinggal bersyukur. Makanya kita alhamdulillah, ya, sudah ada jaminan dari guru kita. Kalau saya berkode jalan nih, kalau muridku di barat, aku di timur. Ya. Kalau muridku tersingkap auratnya, aku yang menutupi. Muridku yang salah, aku yang benar. Itu jaminan diri guru itu. Ya. Yang penting kita selalu mengikatkan diri kepada guru kita. Bagaimana cara kita mengikatkan diri kepada guru kita? Yaitu tadi robitoh. Senantiasa berada bersama dengan guru. Ya. Itulah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh wasilah Nabi Adam alaihissalam. Wasilah kita untuk sampai kepada Allah ialah pengesabah guru mursyid kita. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak berobitoh kepada beliau. Kata pengesabah dalam kitab Badailus Syuhur, ya. Warobitu hiya ibaratun an hibzis saliki surata sehihi fi madroqihi au fi qalbihi. Robitoh ialah sesuatu istilah yang menggambarkan proses mengingatnya seorang salik kepada guru mursyidnya di dalam panca inderanya atau di dalam hatinya. Ya, perhatikan, ya, proses mengingatnya seorang murid, ya,
kepada guru muridnya di dalam panca inderanya atau di dalam hatinya. Kebayang-bayang lah. Kebayang-bayang jalannya, kebayang-bayang duduknya, kebayang-bayang suaranya, kebayang-bayang sorot matanya, ya, kebayang-bayang pergerakannya, kebayang-bayang suaranya. Itu robito. Yatasawwaru suratahu bi annaha suratu sahihi. Ia meyakini bahwa rupa itu adalah gambaran gurunya. Udah kebayang-bayang tadi ya, mabuk cinta. Kalau mabuk cinta kan kebayang-bayang terus tuh. Ya. Fa idza ghalabatir rabitatu ala salik yara suratahu fi kulli syai'in. Apabila Robitoh telah berhasil mendominasi si salik, si murid, maka ia dapat melihat rupa gurunya pada segala sesuatu. Ah, itu tadi ya. Kalau sudah Robitoh itu sudah menguasai si murid, Robitoh kepada guru, maka dia akan selalu terbayang sosok ya. Kalau rupa kan seperti identik dengan wajah gitu ya. Tapi sosok gurunya di segala sesuatu. Fi kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Ini kita panafi syekh. Panafi syekh itu tidak akan panafillah kalau tidak panafi syekh gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ah, tujuan tujuan utama kita itu adalah panafillah. Panafillah. Kita akan mengingat, kita akan merasa gitu. Ada kehadiran Allah di segala sesuatu. Di segala sesuatu tuh yang namanya segala sesuatu itu segala sesuatu ya. Segala keadaan, segala wujud, uh, segala sesuatu lah gitu. Baik yang dilihat, baik yang dirasa, itu kan segala sesuatu. Itu wujudnya di situ wujud ya, hadir Allah gitu ya. Nah, maksudnya ya, kalau kita sudah kepada semua yang kita lihat dan semua yang kita rasa itu sudah hadir sosoknya gitu ya. Sosok guru kita, maka itu tandanya kita sudah kuat ya, koneksinya, batinnya, koneksi batinnya kepada guru kita. Itu. Kalau rasa itu, kalau rasa kita itu sudah selalu bersama Abah, itulah yang dinamakan oleh ulama tasawuf dengan panafiseh. Itu, ya. Pokoknya rasanya udah sama Abah aja gitu. Kata Abah, metode Robitoh merupakan metode yang paling efektif dan merupakan sumber muncul berbagai keajaiban. Ya. Ini dalam kitab Pada Yusur, pengesah Abah menyampaikan, maka zikir saja tanpa Robitoh dan tanpa panafiseh tidak akan menyampaikan kepada tujuan. Fadzikru wahdahu bila robitotin wa bila panaim fiseh laisa musilan. Tidak akan sampai. Adapun robitoh saja disertai dengan menjaga adab kepada guru dalam bersubah, maka hal itu sudah cukup untuk memperoleh koneksi ketersambungan batin. Jadi ditegaskan oleh pengusaha Abah, zikir tapi tidak ada robitoh, tidak akan sampai. Tuh. Robitoh itu tadi mengingat, ya, tidak akan sampai. Kalau Robito ingat saja itu sudah dan menjaga adab kepada hadapan guru kita. Nah, di sini kita bertasawuf. Kalau bertasawuf itu bukan hanya di hadapan secara fisik, tapi di segala sesuatu, di segala keadaan, di segala tempat, ya. Itu kita merasa berhadapan, merasa di hadapan apa itu. Nah, itu sudah cukup ketersambungan batin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya iballadzina amanu biru sabiru warabitu lakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, bersabar, berbitah dan bertakwalah kalian kepada Allah agar Quran surah Ali Imran ayat 2. Hadirin ikhwan Allah, itulah berbitah. Cute banget saya. Itu sama dengan wasilah. Ya, baik. Hadirin ikhwan wal Allah,
Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat, ya. Mengingat, proses mengingat itulah, maka kita ada ketersambungan. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza zakaroni. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Nah, kalau kita sudah sampai kepada Allah itu, ya, kita membutuhkan wasilah untuk bisa sampai kepada Allah itu. Wasilah itu ada guru mursyid kita. Maka apabila murid telah mengingat gurunya pada saat itu, baik ia memohon pertolongan ataupun tidak, gurunya tetap mengetahui kepada maksud keinginannya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, Ittaqu firasatul mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah terhadap firasatnya orang-orang beriman karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Kun ma'allah. Fa ilam takun ma'allah fakun ma'a man kana Allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu bersama Allah. Jika belum mampu bersama Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Karena itu akan menyampaikanmu kepada Allah. Hadirin ikhwan wal akhramukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.